Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hesti Sri Indah dengan NIM 3311201177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan metode analisis obat bisakodil. Selanjutnya, mengenai identitas obat, menurut Farmakope Indonesia edisi 6, halaman 312, bisakodil memiliki sifat fisika kimia berupa serbuk hablur putih, praktis tidak larut dalam air, namun larut dalam kloroform dan dalam benzen. Agak sukar larut dalam etanol dan metanol, namun sukar larut dalam eter. Untuk sifat farmakologi obatnya, bisakodil mampu menstimulasi aktivitas motorik serta meningkatkan sekresi pada saluran pencernaan, terutama pada usus besar. Dengan nama lain, mampu mengatasi sembelit. Bisakodil memiliki rumus kimia C22H19NO2 dengan struktur kimia obat yang sudah tercantum pada PowerPoint. Obat bisakodil sendiri yaitu terdapat supositoria dan tablet lepas tunda. Untuk metode analisisnya dibagi dua, yaitu yang pertama analisis kualitatif berupa waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji yang sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. Yang kedua, analisis kuantitatif dilakukan penetapan kromatografi cair kinerja tinggi seperti yang tertera pada literatur kromatografi. Kemudian fase geraknya dibuat campuran natrium asetat dengan asetronitril dengan perbandingan 55:45. Kemudian disaring, jika perlu dilakukan penyesuaian menurut literatur kromatografi. Selanjutnya, larutan baku ditimbang seksama sejumlah bisakodil BPFI, larutan dalam asetronitril sebesar 0,5 mg per mili. Sistem kromatografi dilakukan seperti yang tertera pada literatur kromatografi. Kromatograf cair kinerja tinggi dilengkapi dengan detektor 265 nanometer dengan kolom 3,9 mm kali 30 cm yang berisi bahan pengisi L1 dan kolom pelindung berisi bahan pengisi L2. Kemudian disuntikan secara terpisah dengan jumlah volume yaitu kurang dari 10 mikroliter. Larutan baku dan larutan diuji ke dalam kromatogram. Kemudian dihitung jumlah bisakodil dalam miligram. Kemudian dibandingkan dengan jurnal, judul jurnal yang saya peroleh yaitu evaluasi formula dan inovasi supositoria bisakodil dengan profil disolusi dan data stabilitas dengan menggunakan metode HPLC yang dikembangkan. Untuk sampelnya sendiri yang digunakan yaitu supositoria bisakodil. Metode analisisnya menggunakan metode HPLC, termasuk penggunaan metode kromatografi, spektrofotometer IR, kemudian pengujian titik lebur, pengujian kekerasan supositoria bisakodil, dan pengujian disintegrasi supositoria. Di sini terdapat hasil kromatogram HPLC dari bisakodil dalam supositoria menunjukkan plot garis lurus dengan koefisien korelasi sebesar 0,998 yang menunjukkan ketepatan analisisnya yang tinggi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 dan jurnal internasional yang saya peroleh, dapat disimpulkan bahwa analisis yang digunakan telah konsisten dan tepat. Untuk metode HPLC-nya
yang simpel, cepat, dan sensitivitas yang akurat dapat dikembangkan dan diverifikasi untuk menentukan kualitas dan kuantitas dari bisa kodil. Sekian